Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Bagaimana, masih semangat tidak belajar hari ini? Tentunya kita harus selalu semangat ya belajar dimanapun kita berada. Hari ini Bu Fanya akan mengajarkan materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share atau bagikan ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Ibu akan membacakan teks berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Kalian dengarkan baik-baik ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya yang beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Sikap apa ya yang harus kita contoh dari bacaan tadi? Kira-kira apa ya? Pertama, bekerja sama meski kita berbeda agama. Kedua, menghargai satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mengizinkan teman yang berbeda agama untuk beribadah. Dan yang terakhir, hidup rukun. Jadi, meskipun kita berbeda agama, kita tidak boleh saling bermusuhan, tetapi kita harus saling menghargai. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini Bu Fanya akan mengingatkan kembali. Gagasan pokok adalah ide utama suatu bacaan, dapat berupa inti atau pokok paragraf. Biasanya, ide pokok ini berada di awal kalimat paragraf. Kadang juga berada di akhir kalimat paragraf atau kalimat utama paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan
untuk penjelasan gagasan pokok. Kita ambil contoh dari bacaan tadi ya, pada paragraf pertamanya. Di sini ada yang bergaris merah dan bergaris kuning. Yang bergaris merah itu adalah gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini berada di awal kalimat ya. Sedangkan yang garis kuning itu adalah gagasan pendukungnya, menjelaskan isi dari gagasan pokok. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai alat indera. Alat indera adalah sistem dalam tubuh manusia untuk mengenali, merasakan, dan merespons sekitar. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yaitu indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera pembau hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai indera pendengaran yaitu telinga. Bagaimana telinga bisa mendengar? Kira-kira bagaimana ya? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut. Kita amati bagian-bagian dari telinga manusia. Nah, telinga manusia ini dibagi menjadi 3 bagian juga ternyata. Yang pertama ada telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ibu akan menjelaskan satu-satu bagiannya ya. Pertama, kita akan membahas telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini yang pertama yaitu daun telinga atau disebut juga dengan pinna. Bagian daun telinga ini yaitu bagian yang menempel di kepala kita. Fungsi daun telinga ini untuk mengumpulkan suara, memperkuatnya, dan mengarahkan suara atau bunyi tersebut ke saluran telinga. Suara dari daun telinga diteruskan ke saluran telinga. Saluran telinga disebut juga dengan auditory canal. Saluran telinga ini memiliki jaringan berserat yang dapat mengeluarkan zat lilin dan zat kotoran telinga. Tujuannya untuk membantu membersihkan saluran telinga, juga melindungi telinga dari bakteri, serangga, dan organisme lain yang mungkin memasuki telinga. Fungsi saluran telinga ini adalah untuk menyalurkan suara atau bunyi ke telinga bagian tengah. Sekarang kita masuk lagi ke bagian yang lebih dalam, yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan tabung pendengaran. Dari telinga bagian tengah, yang pertama kita akan bahas adalah gendang telinga. Tentunya gendang telinga ini sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Gendang telinga adalah bagian dari telinga yang memisahkan antara telinga luar dan telinga tengah. Gelombang suara yang diterima menyebabkan gendang telinga bergetar, dan getaran ini dikirimkan ke 3 tulang kecil di telinga tengah. 3 tulang kecil itu ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Dengan kata lain, fungsi dari gendang telinga yaitu untuk merespon suara yang diterimanya dengan cara menggetarkannya.
Di bagian telinga bagian tengah terdapat 3 tulang pendengaran atau tulang kecil yang sebelumnya sudah disebutkan. Pertama, kita akan membahas tentang tulang martil. Tulang martil ini menghubungkan gendang telinga dengan tulang landasan. Bentuknya seperti palu. Karena bentuknya seperti palu, makanya sering disebut dengan tulang martil. Fungsi tulang martil ini adalah menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Selanjutnya ada tulang landasan. Tulang landasan ini menghubungkan antara tulang martil dengan tulang sanggurdi. Tulang landasan ini berbentuk seperti landasan, sehingga disebut dengan tulang landasan. Fungsi tulang landasan untuk mengantarkan getaran suara dari tulang martil ke tulang sanggurdi. Bagian tulang pendengaran yang terakhir adalah tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi adalah tulang terkecil dan teringan dalam tubuh manusia yang menyerupai sanggurdi kuda. Tulang sanggurdi ini menghubungkan antara tulang landasan dengan tingkap oval. Tingkap oval adalah tulang yang menghubungkan telinga bagian tengah dengan telinga bagian dalam. Fungsi tulang sanggurdi adalah menerima getaran suara dari tulang landasan, kemudian diantar ke membran di telinga dalam melalui tingkap oval. Bagian terakhir dari telinga bagian tengah yaitu tabung pendengaran. Tabung pendengaran adalah rongga yang menghubungkan struktur telinga tengah dengan bagian belakang tenggorokan. Fungsi tabung pendengaran ini adalah membantu mengalirkan lendir dari telinga tengah dan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Yang terakhir, kita masuk ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam atau disebut juga auris interna adalah bagian terdalam dari struktur telinga. Fungsi telinga bagian dalam ini adalah mendeteksi suara atau bunyi dan menjaga keseimbangan. Bagian pertama yang akan kita bahas dari telinga bagian dalam yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran adalah saluran penghubung di dalam telinga yang terdiri dari 3 buah saluran setengah lingkaran yang berbeda. Fungsi saluran setengah lingkaran adalah membantu menjaga keseimbangan dengan mendeteksi gerakan kepala. Dan yang terakhir yaitu koklea. Koklea adalah saluran berbentuk spiral seperti cangkang siput, maka terkadang juga disebut dengan rumah siput. Fungsi koklea adalah mengubah getaran suara menjadi persepsi pendengaran. Organ korti dalam koklea mengandung serabut saraf yang memanjang, membentuk saraf pendengaran. Sel-sel sensorik dalam organ korti membantu mengubah getaran suara menjadi impuls saraf yang dikirimkan ke sistem saraf pusat atau otak. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham tidak mengenai bagian-bagian telinga manusia? Jadi dapat kita simpulkan proses mendengar pada manusia itu diawali dengan suara yang ada di sekitar kita berupa getaran atau gelombang ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi getaran pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran.
Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Meskipun kita belajar di rumah, tetap harus semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan 5M. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.